Pelabuhan, kekuatan maritim, dan superpower. Pada tahun 1402, seorang pangeran yang sedang dalam pelarian tiba di Kepulauan Melayu dan mendarat di sisi utara selat yang sempit. Jangan salah paham, pangeran ini bukanlah Kaisar Qianwen yang baru digulingkan oleh Kaisar Chu Ti, melainkan Pangeran Bairimisura dari Palembang, Indonesia, yang sedang diburu. Setelah mendarat, Bairimisura beristirahat di bawah pohon Malaka ketika ia melihat seekor anjing pemburu yang mengejar seekor rusa kecil hingga ke sudut sampai tidak bisa melarikan diri. Rusa itu terpojok dan dalam kepanikan, malah membalikkan tubuh dan menendang anjing pemburu tersebut hingga jatuh ke sungai. Bairimisura merasa ini adalah pertanda baik yang menyamakan nasibnya dengan rusa tersebut. Dia memutuskan untuk tidak melarikan diri lagi dan memerintahkan pembangunan kota di sana untuk memulai dinastinya sendiri. Itulah yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Malaka yang terkenal. Namun, pendirian kerajaan ini tidaklah mudah. Meskipun daerah ini tidak dikuasai siapapun, banyak musuh kuat yang mengancam. Selain ancaman dari Siam di selatan, mereka juga harus menghadapi kekuatan Sriwijaya dan Aceh di Pulau Sumatera bagian selatan. Kerajaan kecil yang lemah ini, untuk bisa bertahan hidup, tentu saja harus mencari perlindungan besar. Pada tahun 1405, Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran pertama ke luar negeri, dan armadanya sampai di Malaka. Laksamana Cheng Ho atau Cheng He adalah seorang laksamana dan penjelajah besar asal China pada abad ke-15. Ia terkenal karena memimpin sejumlah ekspedisi maritim besar yang dilakukan oleh dinasti Ming di bawah pemerintahan Kaisar Yongle. Ekspedisi-ekspedisi ini membawa Cheng He dan armadanya ke Asia, Timur Tengah, dan bahkan Afrika, serta memainkan peran penting dalam membangun hubungan diplomatik, perdagangan, dan pertukaran budaya antara China dan negara-negara di sepanjang jalur perdagangan maritim. Banyak yang berpendapat bahwa Cheng He berlayar untuk mencari Kaisar Qianwen, namun tentu saja itu adalah pencarian yang hampir mustahil. Sebenarnya, Chu Ti mengirim Cheng He ke luar negeri untuk mengumumkan kekuasaan dinasti Ming. Karena dalam budaya Tiongkok kuno, pengakuan formal sangatlah penting. Meskipun Chu Ti mencoba memperbaiki citranya, namun tuduhan merebut tahta tetap menempel padanya. Setelah pelayaran Cheng He, semua negara yang baru saja mengirimkan upeti akan mengenal Kaisar Ming pertama kali sebagai Chu Ti. Dan siapa yang berani meragukan bahwa dia adalah penguasa sah? Setibanya di Malaka, Laksamana Cheng Ho disambut dengan hangat oleh Bairimisura. Tidak hanya dengan makanan dan minuman yang baik, tetapi juga dengan para selir dan pejabat kerajaan yang ikut serta dalam armada Cheng He untuk mengunjungi Tiongkok dan memberikan upeti untuk mencari perlindungan besar. Chu Ti sangat senang dengan kedatangan Raja Malaka ini. Meskipun banyak negara yang mengirimkan upeti, sangat jarang seorang raja datang langsung. Oleh karena itu, Chu Ti mengumumkan bahwa ia akan mengangkatnya sebagai Raja Malaka, bahkan menulis sebuah puisi untuk memujinya. Dengan demikian, kerajaan Malaka pun mendapatkan perlindungan dari dinasti Ming, menjadi pengikut yang paling setia. Laksamana Cheng He pun sesuai dengan perintah Kaisar Chu Ti, mulai mendirikan kantor di Malaka, yang menjadi titik perhentian armada Laksamana Cheng He dalam perjalanan mereka. Untuk menjamin keamanan, Cheng He juga membangun benteng di Malaka dengan struktur berupa pagar dan tembok, 4 pintu gerbang serta menara penjaga dan patroli tentara. Kantor ini juga memiliki pasukan yang ditempatkan dan dikelola oleh para kasim yang disebut Biro Luar. Menurut catatan sejarah, dinasti Ming mendirikan 4 kantor utama, yaitu Malaka,
Sumatera Indonesia, Kerala India, dan Hormuz Iran. Dari 4 kantor ini, Malaka adalah yang paling penting. Karena disinilah satu-satunya monumen batu bertuliskan pilar penjaga negara Ming berdiri. Di 4 pelabuhan kunci ini, dinasti Ming menguasai kekuatan laut yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Tiongkok. LCS dan Samudra Hindia semuanya berada di bawah kendali armada Tiongkok. Dan setiap tahun ratusan kapal dari berbagai negara datang berdagang di 4 kantor tersebut. Dengan pelabuhan penuh sesak dengan pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan Eropa. Produk-produk dari Timur Tengah seperti kurma, gula dari Filipina, gading dari Afrika, lada, dan kapulaga dari Sumatera, semuanya terkumpul di setiap kantor sebelum akhirnya dibawa ke Pelabuhan Malaka untuk dikirim kembali ke Tiongkok. Malaka benar-benar menjadi pusat distribusi barang terbesar di seluruh wilayah Indo-Pasifik. Itu adalah zaman yang paling indah, dengan armada yang mengibarkan bendera matahari dan bulan berlayar di lautan biru, mengarungi laut yang tidak pernah gelap, menyinari dinasti Ming. Berkat perlindungan dinasti Ming, kerajaan Malaka pun berkembang pesat. Dan pada puncak kejayaannya, wilayah kerajaannya membentang dari selatan Thailand hingga barat daya Sumatera, menjadi salah satu negara terbesar di Asia Tenggara. Kaisar Ming bahkan menikahkan putri Han Liba dengan Sultan Mansur Shah, penguasa Malaka yang ke-6, meskipun ini hanya tercatat dalam Malaka Annals, tidak dalam catatan resmi Tiongkok. Namun seperti yang terjadi pada setiap kejayaan, keruntuhan pun datang. Pada malam akhir abad ke-15, di ibu kota dinasti Ming, Beijing, langit gelap gulita. Liu Taxia, seorang pejabat di bagian arsip, berdiri di depan lemari arsip, dengan rapat menggenggam perintah kaisar untuk mengakses dokumen Jurnal Pelayaran Laksamana Cheng He. Jurnal Pelayaran Cheng He adalah kumpulan data asli mengenai pelayaran Cheng He, termasuk gambar desain kapal harta karun Cheng He, log pelayaran dan peta navigasi yang digunakan oleh armada Cheng He, yang merupakan data teknis tingkat sangat rahasia dari dinasti Ming. Dokumen ini ada di arsip Liu Taxia, namun dia tidak mau memberikannya kepada kaisar. 3 pelayaran Cheng He menghabiskan biaya ribuan kantong uang, dan banyak rakyat dan tentara yang mati. Meskipun mendapatkan harta yang luar biasa, apa manfaatnya bagi negara? Ini adalah kebijakan terburuk yang seharusnya menjadi nasihat bagi menteri. Akhirnya, Jurnal Pelayaran Cheng He beserta pelabuhan-pelabuhan luar negeri yang paling makmur di dinasti Ming seperti Malaka pun dihancurkan. Pada tahun 1511, di tahun ke-6 pemerintahan Kaisar Cheng Te, Gubernur Portugis di India, Afonso de Albuquerque, memimpin armada yang terdiri dari 18 kapal dan 1.200 tentara Portugis menuju ibu kota kerajaan Malaka. Pada saat itu, tentara Ming telah lama pergi, dan hanya tinggal beberapa pedagang Tiongkok yang melakukan perdagangan di sana. Mereka tidak bisa mengalahkan Portugis yang bersenjata lengkap dan dilengkapi dengan meriam. Setelah 1 bulan perlawanan, pelabuhan Malaka akhirnya jatuh ke tangan Portugis. Setelah merebut pelabuhan, Albuquerque memerintahkan untuk merampok dan membunuh para pedagang di sana. Ribuan harta benda dirampok dan banyak orang Malaka serta wanita diperkosa dan dibunuh oleh Portugis. Beruntungnya, Sultan Muhammad Shah dari Malaka berhasil melarikan diri dan meminta bantuan ke dinasti Ming. Namun saat itu, dinasti Ming tidak lagi sekuat masa Kaisar Cuti. Kaisar Cheng Te yang kurang memahami peta dunia, secara keliru menganggap Portugis sebagai negara yang berada di selatan, dekat Malaka, dan menganggap ini hanya perseteruan antara 2 negara kecil, tidak menganggapnya sebagai ancaman besar. Sebaliknya, Kaisar Cheng Te malah sangat menyukai orang Portugis.
Meskipun dia tidak setuju untuk melanjutkan sistem upeti dengan Malaka, ia setuju untuk menerima utusan Portugis di Beijing, bahkan memberikan perhatian khusus kepada utusan mereka. Dengan demikian, upaya untuk mengembalikan kerajaan Malaka terhenti begitu saja. Setelah Kaisar Chengde wafat, dinasti Ming baru kembali memperhatikan Malaka. Namun saat itu kekuatan utama dinasti Ming masih terfokus pada ancaman dari utara. Dan mereka tidak bisa lagi berbuat banyak untuk memberikan perlindungan kepada Sultan Malaka. Pada tahun 1641, Belanda mengalahkan Portugis dan menguasai Malaka, menjadikannya negara Eropa kedua yang menguasai Malaka. Kemudian pada tahun 1795, Inggris mengambil alih Malaka, menguasai pelabuhan Malaka dan seluruh Selat Malaka, menandai awal dari dominasi maritim Inggris di Asia Tenggara. Jika kita melihat sejarah kolonial Inggris, kita akan melihat bahwa Inggris sangat tertarik pada penguasaan pelabuhan di seluruh dunia, baik untuk pusat perdagangan atau sebagai titik strategis untuk invasi yang sangat penting untuk ambisi kolonial mereka. Misalnya, Gibraltar, sebuah kota dan pelabuhan yang terletak di ujung selatan semenanjung Liberia di Eropa. Meskipun luas Gibraltar hanya 5,8 km persegi, dan jumlah penduduknya kurang dari 30.000 orang, tempat ini adalah titik strategis yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Menguasai Gibraltar berarti mengendalikan Selat Gibraltar. Kemudian ada pelabuhan Banjul di Gambia, yang tidak hanya menguasai ujung paling barat benua Afrika, tetapi juga merupakan muara sungai Gambia, yang memungkinkan akses lebih dalam ke wilayah Afrika. Selanjutnya adalah pelabuhan Durban di Afrika Selatan, yang mengendalikan ujung selatan Afrika. Sebelum terusan Suez dibuka, pelabuhan ini merupakan titik strategis penting bagi jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Lalu, di sebelah timur ada pelabuhan Mumbai di India. Mumbai adalah pelabuhan dalam yang langka pada masa itu, sehingga dijajah oleh Portugis. Ketika Raja Charles II menikahi Putri Catherine dari Portugal, ia khusus meminta Mumbai dimasukkan ke dalam daftar mas kawinnya. Dengan demikian, pelabuhan Mumbai menjadi titik strategis bagi Inggris untuk menjajah India. Dari Mumbai, setelah melewati Selat Malaka, kita tiba di Hong Kong. Keistimewaan pelabuhan Victoria di Hong Kong terletak pada posisinya, yang terletak antara Pulau Hong Kong dan Kowloon, yang melindungi pelabuhan dari ombak ganas Samudra Pasifik. Meskipun pelabuhan ini sangat luas dan dalam, ia sangat jarang dilanda gelombang besar. Dan karena itu, pelabuhan ini sering disebut sebagai salah satu dari 3 pelabuhan alami terbaik di dunia. Selain itu, Hong Kong terletak di dekat mulut Sungai Mutiara, sehingga sangat mudah bagi Inggris untuk memperluas pengaruhnya ke mainland China bagian selatan. Itulah mengapa Inggris menjajah Hong Kong, yang waktu itu hanya sebuah desa nelayan kecil, ketimbang pelabuhan Guangzhou yang sudah matang. Selanjutnya, kita beralih ke Amerika. Karena Inggris mulai menguasai wilayah ini lebih lambat daripada Spanyol, Inggris hanya menguasai pantai timur Amerika Utara. Pelabuhan terbaik di wilayah ini, yaitu pelabuhan New York atau New Jersey, pun akhirnya dijajah Inggris. Mengapa Inggris begitu suka menguasai pelabuhan? Sebabnya sangat jelas. Karena pelabuhan adalah dasar dari kekuatan maritim. Barang siapa yang menguasai lautan, dialah yang menguasai dunia. Ketika Alfred Thayer Mahan menyelesaikan karya monumentalnya The Influence of the Sea Power Upon History dan menerbitkannya pada tahun 1890, orang Inggris sudah mempraktekkan teori ini selama 300 tahun. Dalam bukunya, Mahan merangkum beberapa elemen penting dari negara-negara berkuasa di lautan selama beberapa abad. Pertama, harus menjadi negara maritim.
dengan garis pantai yang panjang dan memiliki semangat nasional yang kuat untuk mengejar kepentingan luar negeri. Kedua, harus memiliki angkatan laut yang kuat untuk menjaga keamanan jalur pelayaran sendiri dan memutuskan jalur pelayaran musuh. Ketiga, memiliki pelabuhan luar negeri yang lebih banyak dan lebih baik sebagai pendukung. Karena semakin panjang jalur pelayaran, biaya untuk menjaga keamanan jalur pelayaran semakin besar. Dan pelabuhan luar negeri yang baik dapat mengurangi biaya ini secara signifikan. Jika mengikuti teori ini, tidak mengherankan jika China, yang lebih berfokus pada perdagangan dan diplomasi daripada menjajah negara lain, kehilangan kekuatan maritimnya setelah abad ke-17. Sangat berbeda dengan negara-negara bajak laut Eropa pada masa kolonialisme seperti Inggris, Prancis, dan Belanda, yang mengejar ekspansi imperialistis dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam dan memperluas wilayah kekuasaan mereka di luar benua Eropa. Namun demikian, meskipun wilayah selatan menjadi pusat kekayaan pada masa dinasti Ming dan Qing, wilayah utara tetap menjadi pusat politik. Baru setelah wilayah selatan benar-benar menjadi fokus pengembangan negara, yang terjadi setelah penemuan AC, antibiotik, dan air bersih. Jadi, pada masa dinasti feodal Tiongkok dengan mekanisme pengambilan keputusan berat di utara, ringan di selatan, armada kapal terbesar di dunia Tiongkok dibubarkan. Peta jalur pelayaran yang sangat berharga dari Laksamana Cheng He dimusnahkan. Dan pelabuhan luar negeri yang susah payah dibangun, satu persatu ditinggalkan. Sedangkan Inggris berbeda. Inggris adalah negara kepulauan kecil yang memiliki semangat alami untuk menaklukkan laut. Dan setelah Angkatan Laut Inggris mengalahkan Spanyol, Inggris mulai membangun armada laut terbesar di dunia. Mereka memilih pelabuhan terbaik di seluruh dunia sebagai pangkalan. Pelabuhan yang baik langsung berhubungan dengan kekuatan Angkatan Laut yang kuat. Dan kekuatan Angkatan Laut ini langsung mempengaruhi kemenangan atau kekalahan dalam perebutan kekuasaan maritim dunia. Pelabuhan-pelabuhan yang tersebar di seluruh dunia sangat menguntungkan bagi armada Inggris untuk suplai dan perawatan kapal, yang sangat membantu kemampuan bertempur armada Inggris dan memperpanjang kemampuan tempur mereka. Begitu Angkatan Laut menjadi kuat, Inggris membuka jalur perdagangan yang luas, menyebarkan kekuasaan mereka ke seluruh dunia. Dan dengan itu kekuasaan maritim terbentuk. Di sisi lain, pelabuhan luar negeri juga menjadi bagian penting dari jalur perdagangan luar negeri dan jalan untuk menaklukkan koloni-koloni luar negeri. Jika kita meninjau pelabuhan yang dikuasai Inggris selama masa kekuasaannya, kita akan melihat bahwa pelabuhan-pelabuhan ini memiliki kondisi yang sangat mirip. Pertama, dekat dengan jalur pelayaran utama. Sekitar 70% permukaan bumi adalah lautan. Tetapi ini tidak berarti kapal bisa berlayar sembarangan. Karena tanpa jalur yang dipetakan, kapal tidak bisa melewati terumbu karang atau pusaran air. Oleh karena itu, sebagian besar kapal harus berlayar di sepanjang jalur tetap yang sudah dipetakan. Jalur tetap ini seringkali merupakan jalur terpendek antara pelabuhan-pelabuhan besar. Sebagai contoh, dari Inggris menuju Mumbai, lalu ke Hong Kong, perjalanan ini sebagian besar mengikuti jalur yang terletak di sepanjang bagian daratan yang menjorok, yaitu jalur utama dan pelabuhan yang dikuasai Inggris, hampir selalu terletak di bagian-bagian tersebut. Kedua, pelabuhan yang luas dan dalam. Pelabuhan yang luas berarti area perairannya memiliki kondisi perlindungan angin yang sangat baik, seperti teluk dengan ukuran yang pas, di mana kapal-kapal dapat berlabuh dengan nyaman tanpa khawatir kehabisan tempat. Pelabuhan yang dalam juga sangat penting. Semakin besar kapal, semakin dalam air yang dibutuhkan untuk merendam kapal tersebut. Pelabuhan kecil hanya bisa menampung kapal-kapal kecil, sementara pelabuhan besar dapat menampung kapal raksasa hingga puluhan ribu ton. Ketiga, wilayah yang luas dan kaya. Pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai jalur pelayaran,
tetapi juga harus dapat mengakses wilayah daratan yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan ekonomi yang maju, untuk benar-benar memaksimalkan potensi pelabuhan tersebut. Keempat, kondisi transportasi darat yang baik dengan biaya rendah. Sekali perjalanan, kapal bisa mengangkut barang dengan jumlah yang sangat besar dengan biaya yang sangat kecil dibandingkan dengan transportasi darat. Jadi, sebuah pelabuhan harus memiliki koneksi yang baik dengan wilayah daratan untuk memfasilitasi distribusi barang. Dengan demikian, kita memahami bagaimana Inggris sangat selektif dalam memilih dan menjajah suatu pelabuhan. Mereka benar-benar memilih pelabuhan terbaik untuk memperkuat kekuatan maritim mereka. Lalu, siapa penerusnya? Jawabannya Paman Sam. Pada akhir abad ke-19, AS akhirnya mulai memperluas kekuatan maritimnya secara global. Namun karena hampir semua wilayah koloni telah terampas oleh Inggris, AS hanya bisa memanfaatkan Laut Karibia dan wilayah Laut Amerika Selatan sebagai titik tolak. AS memiliki pandangan yang sangat mirip dengan nenek moyangnya Inggris, memanfaatkan banyak pulau di lautan Karibia dan wilayah Laut Amerika Selatan yang tidak hanya memiliki pelabuhan yang baik, tetapi juga jalur pelayaran penting menuju Eropa, Asia, dan Afrika, yang memiliki nilai ekonomi dan militer yang sangat penting. Pada tahun 1898, Perang Spanyol-Amerika dimulai. Satu kerajaan runtuh dan kerajaan baru muncul. AS mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan laut utama Karibia. Teluk Santiago di Kuba. Pada tahun 1903, AS memaksa Kuba untuk menyewa Teluk Guantanamo kepada mereka, yang hingga kini masih dikuasai AS. Kemudian AS mulai merampas seluruh kawasan ini, dan lautan Karibia serta Teluk Meksiko menjadi laut dalam mereka sendiri. AS tidak hanya menguasai Karibia, tetapi juga pelabuhan strategis Spanyol di Pasifik dan Asia Tenggara, seperti Guam dan Teluk Manila di Filipina. Sejak saat itu, Guam dan Manila menjadi pelabuhan jajahan terjauh dari AS, menjadi dua benteng penting bagi AS dalam mengatur kawasan Asia Timur. Cerita selanjutnya sudah tidak asing lagi. AS merebut terusan Panama, menguasai kunci penghubung antara dua samudra. Mereka juga merebut Kepulauan Hawaii, memperoleh posisi strategis di Pasifik. Pada Perang Dunia Kedua, dengan menggunakan 50 kapal perusa, mereka menukar sejumlah pelabuhan pulau di Atlantik dengan Inggris. Pada tahun 1966, AS menyewa pelabuhan Diego Garcia di Samudra Hindia dari Inggris, dan mendirikan pangkalan angkatan laut dan udara di sana. Dengan demikian, Paman Sam menyelesaikan pembangunan jaringan pelabuhan luar negerinya, dan akhirnya menjadikan mereka penguasa lautan global hari ini. Kita bisa melihat bahwa meskipun AS dan Inggris memiliki pendekatan yang serupa dalam merebut pelabuhan negara lain dan membangun kekuatan maritimnya, mereka memiliki perbedaan dalam cara mewujudkan dominasi tersebut. Inggris menjara pelabuhan luar negeri terlebih dahulu, lalu memperluas kekuasaan mereka dengan perdagangan dan pengaruh politik, menggunakan kota pelabuhan sebagai titik strategis untuk ekspansi penjajahan mereka. Sedangkan AS lebih banyak mengandalkan pangkalan militer dan dominasi militer untuk mengendalikan jalur perdagangan dan kekuasaan maritim di wilayah strategis tertentu. Jika kita membandingkan kedua negara dengan mantan Uni Soviet, meskipun Uni Soviet berusaha menyaingi AS dalam hal kekuatan maritim, namun mereka tidak pernah mampu membangun kekuatan maritim global seperti yang dilakukan Inggris dan AS. Mengapa? Karena pelabuhan-pelabuhan Uni Soviet, baik di dalam negeri maupun luar negeri, merupakan masalah besar. Contohnya, Pelabuhan Saint Petersburg, meskipun merupakan kota terbesar kedua di Rusia, pelabuhannya sangat buruk. Laut Baltik merupakan laut tertutup yang sangat jauh dari jalur utama pelayaran. Untuk mencapai Samudra Atlantik, kapal harus melewati pelayaran yang dijaga oleh negara-negara musuh, yang membuat jalur pelayaran menjadi sangat berbahaya.
Begitu juga dengan Laut Hitam, yang terkendala oleh Selat Turki. Dan bahkan kawasan timur seperti Vladivostok, yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan dinasti Qing, tetap menjadi laut tertutup yang sangat terbatas. Oleh karena itu, Uni Soviet bahkan setelah mengusulkan pembentukan armada gabungan dengan China, tidak pernah sepenuhnya mewujudkan kekuatan maritim global mereka. Meskipun Tiongkok secara tradisional adalah negara dengan kekuatan darat, sebenarnya ia seperti Prancis dan Jerman, memiliki kekuatan laut dan darat yang seimbang, dan bisa dengan mudah bertransformasi menjadi negara maritim, serta membangun kekuatan lautnya sendiri yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Rusia. Namun, kekuatan maritim ala Tiongkok berbeda dengan kekuatan maritim bangsa Portugis, Inggris, atau bahkan AS. Secara sederhana, jalan yang ditempuh Tiongkok untuk mencapai kekuatan maritim global telah berubah dari metode kolonial ala negara-negara bajak laut Eropa atau hegemonik seperti AS, menjadi kerjasama proyek pelabuhan di luar negeri. Tiongkok tidak mengandalkan kekuatan militer atau penjajahan, melainkan dengan memperluas pengaruh ekonomi, diplomatik, dan identitasnya melalui investasi jangka panjang dan sistematis. Mengapa demikian? Karena logika dalam membangun kekuatan maritim di dunia modern telah berubah. Dalam tatanan internasional saat ini, merebut pelabuhan negara lain secara terbuka, seperti yang dilakukan masa penjajahan Inggris, Spanyol, ataupun AS di masa lalu sudah tidak realistis lagi. Lalu, bagaimana solusinya? Kerjasama proyek perluasan pelabuhan. Jalan ini adalah keputusan strategis yang harus diambil oleh negeri Panda. Pertama, China sebagai ekonomi terbesar dan negara industri terbesar dunia membutuhkan pasokan besar dari luar negeri untuk bahan pangan, minyak, gas alam, biji besi, dan barang-barang produksi lainnya. Dibandingkan dengan barang-barang lainnya, komoditas besar ini lebih bergantung pada transportasi laut. Oleh karena itu, China membutuhkan lebih banyak pelabuhan yang dekat dengan sumber daya energi sebagai titik strategis dalam rantai pasukannya. Kedua, pelabuhan bukan hanya terminal logistik, tetapi juga area ekonomi terkait, seperti area penyimpanan, bea cukai, inspeksi komersial, maritim, logistik, perbankan, mall, real estate, sekolah, dan lainnya. Semua ini secara bertahap memperluas dan terintegrasi dalam ekonomi kawasan industri pelabuhan. Anda akan menemukan bahwa semua ekonomi kawasan ini sangat bergantung pada keahlian China. Ya, pembangunan infrastruktur. Bagi negara kecil yang ingin memanfaatkan pelabuhan untuk mengembangkan ekonomi, harus menjadikannya bagian penting dari jalur perdagangan internasional. Namun masalahnya adalah, pembangunan pelabuhan memerlukan teknologi tinggi dan dana besar. Dan setelah pelabuhan dibangun, apakah ada kapal yang akan berlabuh? Apakah pelabuhan tersebut bisa menguntungkan dalam jangka panjang? Ini adalah tantangan besar. Negara-negara kecil ini sebenarnya tidak menolak investasi kerjasama dari negara-negara barat. Namun, negara-negara barat tidak lagi memiliki kemampuan besar dalam pembangunan infrastruktur. Sedangkan kerjasama dengan China bukan masalah, karena China memiliki kapasitas infrastruktur yang melimpah, dana investasi, dan kebutuhan volume pengiriman yang sangat besar. Kerjasama dengan China jelas merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Ketiga, sebuah pelabuhan bukan hanya pelabuhan, tetapi juga melibatkan pasar di belakangnya. Jangan lupa, di tengah gelombang deglobalisasi ini, ketika negara-negara barat telah kalah bersaing dalam teknologi, mereka mulai mendirikan pagar perdagangan dan bahkan mengancam untuk memutuskan hubungan dengan China. Jika China terus bergantung pada pasar tradisional barat, akibatnya tentu akan sangat beresiko. Untuk mengurangi resiko, satu-satunya cara adalah mengembangkan pasar baru lebih awal. Pepatah tua Tiongkok mengajarkan, "Yao zhifu xian xiu lu." Untuk menjadi kaya, pertama harus bangun jalan dulu. Bagi negara-negara pesisir, membangun pelabuhan adalah langkah kunci untuk mengubah pola hidup masyarakat di kawasan tersebut.
ketika mereka sepenuhnya bergantung pada ekosistem ekonomi yang diciptakan oleh China. Maka, produk-produk China juga akan dengan mudah memasuki pasar baru ini. Cobalah bayangkan seorang petugas yang bekerja di pelabuhan yang dibangun China dan bertugas untuk mendaftarkan produk-produk China. Tanpa sadar akan terdorong untuk membeli mobil BYD atau Huawei Mate 70 Pro, bukan? Oleh karena itu, meskipun China sering berinvestasi di pelabuhan asing, ini tampaknya seperti membuang duit. Tapi sebenarnya ini adalah investasi untuk menghasilkan uang di masa depan. Inilah perencanaan China, dan inilah yang dilakukan oleh China lewat Belt and Road. Saat ini, China telah membangun serangkaian pelabuhan unggulan di Eropa, Samudra Hindia, dan Afrika, yang kini menjadi bagian kunci dari kekuatan maritim baru China. Contohnya, Pelabuhan Piraeus di Yunani, yang terletak di Laut Aegea yang dikenal sebagai persimpangan laut, menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Dalam bahasa Yunani, Piraeus berarti tempat yang menguasai jalur. Namun karena Yunani sebagai bagian dari Pix, Portugal, Italy, Greece, dan Spain tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan pelabuhan ini, mereka terpaksa mencari investasi dari China. Kini, China telah memiliki 67% saham dan memperoleh hak pengelolaan selama 35 tahun atas Pelabuhan Piraeus. Di Afrika, sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road, China telah bekerja sama untuk membangun puluhan pelabuhan dengan skala besar seperti Pelabuhan Suez, Pelabuhan Said, dan Pelabuhan Damietta di Mesir, Pelabuhan Sudan, Pelabuhan Churchill di Aljazair, atau Pelabuhan Massawa di Eritrea. Lebih jauh ke timur, China telah membangun pelabuhan di Samudra Hindia seperti Pelabuhan Gwadar di Pakistan, Pelabuhan Chittagong di Bangladesh, Pelabuhan Kyaukphyu di Myanmar, dan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Secara keseluruhan, China telah memiliki hak operasi 55 proyek pelabuhan di seluruh dunia, mengakuisisi 14 proyek pelabuhan, menginvestasikan 21 proyek pelabuhan utama, dan menyewa 5 proyek pelabuhan. Bagi netizen yang cukup jeli, pasti akan bertanya, strategi pelabuhan global China tampaknya kurang satu elemen, yaitu tidak ada pelabuhan di kawasan Amerika Latin. Memang benar demikian, karena Amerika Latin adalah halaman belakang Paman Sam. Kerjasama proyek pelabuhan di kawasan ini jauh lebih sulit dibandingkan di Afrika. Di sana hanya ada beberapa pelabuhan di Brasil, sementara sebagian besar negara lain sangat sulit untuk dilibatkan. Namun kini masalah ini sudah bukan masalah lagi, karena Pelabuhan Chancay di Peru baru saja dioperasikan. Pada November 2024, Kepala Negara China dan Peru mengikuti upacara pembukaan pelabuhan melalui video yang menarik perhatian dunia ke kota kecil Chancay di Peru yang sebelumnya tidak dikenal. Pelabuhan Chancay terletak sekitar 80 km sebelah utara ibu kota Lima. Meskipun kota ini sangat kecil, namun lokasi geografisnya sangat strategis, menghadap Samudra Pasifik dan memiliki kedalaman maksimum 17,8 meter, mampu menampung kapal kontainer besar hingga kapasitas 18.000 TEU. Hari ini, Pelabuhan Chancay telah menjadi pelabuhan laut dalam terbesar di kawasan Pasifik Amerika Latin. Saat ini, China memiliki 60% saham Pelabuhan Chancay dan hak pengelolaan eksklusif selama 30 tahun. Pembukaan pelabuhan ini sempat menimbulkan ketidakpuasan AS yang mengancam Peru untuk membatalkan hak pengelolaan eksklusif China. Namun untungnya, seiring kekuatan militer China yang semakin canggih membuat Peru berani melawan, dan proyek pelabuhan tersebut akhirnya selesai dengan sukses. Mengapa China berinvestasi di Pelabuhan Chancay? Karena ini adalah langkah panda dalam merencanakan penyebaran di kawasan Amerika Latin. Jika kita melihat peta, kawasan Amerika Latin memiliki topografi yang sangat unik. Pantai barat sebagian besar berupa pegunungan dengan sedikit pelabuhan yang baik, sementara pelabuhan utama justru ada di pantai timur.
seperti Rio de Janeiro dan Sao Paulo. Beberapa pelabuhan yang masih ada di pantai barat pun sebagian besar dikelola oleh raksasa pelayaran seperti Maersk dan APL. Dengan jaringan pelayaran mereka tidak langsung terhubung antara Amerika Selatan dan China. Hal ini menyebabkan China harus menempuh rute yang lebih jauh dan mengeluarkan biaya bahan bakar lebih banyak untuk mengimpor produk dari Amerika Latin, seperti biji litium atau daging sapi dan kedelai, atau harus mengirim barang melalui pantai timur dan kemudian melalui terusan Panama yang lebih mahal. Namun setelah dibukanya pelabuhan Chancay, produk pertanian dan mineral dari Amerika Latin akan bisa diangkut langsung melalui jalan tol yang melintasi pegunungan Andes menuju pelabuhan Chancay, mengurangi waktu transportasi dari 35 hari menjadi 25 hari, dan mengurangi biaya logistik secara signifikan. Jika biaya transportasi jalan raya masih tinggi, tidak perlu khawatir. China bisa membangun jalur kereta api pengiriman barang atau bahkan kereta api dua samudra yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik langsung ke pelabuhan Chancay dalam waktu singkat, membuat pengiriman biji besi Brasil ke China menjadi lebih lancar tanpa takut terhambat oleh Australia. Selain itu, pelabuhan Chancay akan menjadi pelabuhan pusat baru di Amerika Latin dan pintu gerbang Pasifik, memberikan alternatif transportasi laut baru dan mengubah logika perdagangan di seluruh kawasan Amerika Latin. Dulu, ekonomi Amerika Latin sangat bergantung pada AS. Apapun barangnya, baik daging sapi, jagung, kopi, atau narkoba, sebagian besar dipasok ke AS. Namun sekarang, selain narkoba, produk-produk seperti cherry, alpukat, biji besi, dan bahkan lama, ini bisa dengan lancar mencapai pasar konsumsi di Shanghai, Beijing, atau Guangzhou. Ini membuka jendela baru bagi negara-negara Amerika Latin untuk terintegrasi ke dalam ekonomi Asia Pasifik dan memecahkan takdir mereka yang sebelumnya terkurung dalam pengaruh ekonomi AS. Selain itu, pelabuhan Chancay juga membantu China memperluas pasar di Amerika Latin. Dengan kenaikan ketegangan perdagangan internasional, khususnya perang dagang yang mengancam setelah Trump kembali berkuasa, China harus mempertimbangkan pasar baru untuk menggantikan pasar AS. Saat ini, ASEAN, Rusia, Afrika, dan pasar Asia Tengah sudah dikuasai China. Sementara pasar Eropa mengekor di belakang AS. Satu-satunya kawasan yang tersisa adalah Amerika Latin. Meskipun pasar Amerika Latin tidak sebesar pasar Barat, namun dengan 400 juta penduduk dan PDB per kapita $10.000, daya beli di kawasan ini cukup besar. Dengan adanya pelabuhan Chancay, China dapat dengan mudah mengekspor ponsel, mobil, komputer, mesin, pakaian, dan produk kecil dengan biaya rendah ke pasar Amerika Latin, menggantikan kerugian yang ditimbulkan oleh hambatan perdagangan di Eropa dan AS. Secara keseluruhan, persaingan global saat ini adalah perebutan sumber daya dan pasar, dan pelabuhan Chancay menjadi langkah strategis China dalam persaingan ini. Lebih dari 500 tahun yang lalu, tanpa adanya genetik penjajahan dalam darah mereka, menyebabkan orang Tiongkok kehilangan pelabuhan Malaka yang terletak ribuan mil jauhnya. Dampak dari kehilangan ini begitu dalam, hingga lebih dari 5 abad kemudian, China masih harus membayar utang sejarah atas kekurangan visi di masa lalu. Berita tentang perangkap Malaka masih sering digunakan oleh AS untuk memecah belah negara-negara ASEAN. Namun setelah lebih dari 500 tahun, China kini telah menyadari betapa pentingnya kekuatan laut dan perlahan-lahan membangun kembali dominasi maritimnya. Kekuatan maritim baru China yang berlandaskan perdagangan tidak mengulangi cara penjajahan ala negara-negara barat dengan kapal dan meriam, tetapi mengusung bendera kerjasama saling menguntungkan. Inilah mengapa China kini lebih mudah meraih dukungan dari negara-negara terkait, sekaligus menantang tatanan lama yang ada.
Dari pelabuhan Piraeus di Yunani ke pangkalan laut Djibouti. Dari pelabuhan Gwadar di Pakistan ke pelabuhan Kuantan di Malaysia. Dari pelabuhan Veracruz di Meksiko hingga pelabuhan Chancay di Peru. Satu persatu pelabuhan-pelabuhan ini membentuk rangkaian kalung mutiara yang menguatkan China, seperti piramida pasir yang terbangun. Mereka menjadi Malaka baru bagi China, simbol kekuatan baru yang tak tergoyahkan. Kini China tidak akan pernah kehilangan mereka lagi. Tidak ada yang bisa merebutnya. Barang siapa yang berani mencaplok, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu pada 2,9 juta ton kekuatan Angkatan Laut China. Apakah mereka setuju atau tidak?